Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami yang berjudul Etika Bisnis dalam Islam. Ini kita akan berbicarakan mengenai yang pertama beberapa aspek etika bisnis Islam, yang kedua teori ethical egoism, ketiga teori relativism, yang ketiga konsep deontologi, dan yang terakhir prinsip etika bisnis. Next. Ketentuan umum etika bisnis dalam Islam. Islam itu sendiri merupakan nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis, mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor-faktor produksi, tenaga kerja, model organisasi, distribusi kekayaan, masalah upah, barang dan jasa, klarifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosioekonomik menyangkut hak milik dan hubungan sosial. Next. Selanjutnya ada aspek etika bisnis Islam. Yang pertama ada tauhid atau kesatuan. Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim dalam bidang ekonomi, politik, sosial, sehingga keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Selanjutnya ada equilibrium adil atau keseimbangan. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau zalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi. Sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Next. Selanjutnya ada kebenaran. Dalam konteks ini, selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebijakan dan kejujuran. Bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses akad atau transaksi, proses mencari tahu atau memperoleh komoditas pengembangan, maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Yang keempat, kehendak bebas. Konsep yang menyatakan bahwa individu memiliki kemampuan untuk membuat keputusan atau memilih tindakan mereka secara independen tanpa adanya pengaruh atau determinasi dari orang luar. Dengan kata lain, kehendak bebas merujuk kepada kemampuan seorang untuk memilih dan bertindak sesuai dengan keputusannya sendiri. Selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab dalam etika bisnis Islam tidak hanya bersifat materi, tapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual. Oleh karena itu, pelaku bisnis Muslim diharapkan untuk menjalankan bisnis mereka dengan integritas dan kesadaran moral yang tinggi. Berikutnya ada teori etika. Yang pertama ada teori ethical egoism, yaitu menegaskan bahwa kita tidak harus mengabaikan secara mutlak kepentingan orang lain. Yang kedua ada teori relativisme, yaitu pandangan bahwa kebenaran, nilai, atau makna dapat bergantung pada kerangka referensi atau konteks tertentu dan tidak bersifat mutlak atau tetap. Selanjutnya ada konsep deontologi, yaitu pendekatan etika atau moral yang berfokus pada kewajiban, aturan, atau prinsip moral yang mutlak dan tidak dapat dilanggar. Etika dalam Islam merujuk pada prinsip nilai dan permanen yang ada dari ajaran Islam untuk menjadi tentang hidup dan komitmen muslim dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks bisnis. Etika ini memberikan landasan moral yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip etika bisnis adalah prinsip kejujuran. Kemudian yang kedua ada prinsip keadilan, yang ketiga prinsip saling menguntungkan, dan yang terakhir prinsip otonomi. Next. Prinsip kejujuran dalam etika bisnis adalah landasan moral yang menekankan pentingnya kejujuran, kebenaran, dan integritas dalam semua aspek bisnis. Prinsip ini mendasarkan diri pada keyakinan bahwa bisnis yang dilakukan dengan jujur akan menciptakan lingkungan yang sehat, dapat dipercaya, dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, prinsip keadilan dalam etika bisnis mencakup sejumlah nilai dan norma yang menuntut perlakuan adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Next.
Yang ketiga, prinsip saling menguntungkan yaitu menekankan pentingnya menciptakan hubungan yang memberikan manfaat positif bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip ini mencerminkan pemahaman bahwa bisnis yang berkelanjutan dan etis adalah bisnis yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Dan yang terakhir ada prinsip otonomi, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan dan kemandirian individu atau pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan kebebasan bagi karyawan, konsumen, mitra bisnis untuk membuat keputusan yang mempengaruhi diri mereka sendiri. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa di drop di kolom chat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.